Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Para peserta didik anak-anakku kelas 8 yang berbahagia, kita masuk ke pelajaran IPA, masuk dalam bahasan gerak ya, gerak. Yang kemarin kita sudah membahas gerak manusia. Ya, sekarang kita masuk ke konsepnya, ya, konsep gerak. Apa saja konsep geraknya? Nah, bagaimana benda itu bisa dikatakan bergerak? Ya, kita tahu benda itu ya ada yang bergerak, ada yang diam. Ya, benda dikatakan diam manakala kedudukan benda itu tidak berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Jadi tidak berubah. Sementara benda dikatakan bergerak manakala kedudukan benda itu berubah ya terhadap benda lain. Ya, benda lain yang dimaksud adalah sebagai titik acuan. Jadi dia berubah atau berpindah, maka itu benda dikatakan bergerak. Ya, contoh kereta dari stasiun A bergerak menuju stasiun B, artinya kereta itu berpindah. Mobil juga demikian, dari kota A ke kota B artinya pindah. Manusia berjalan dari lokasi A ke lokasi B artinya bergerak. Ya, kalau diam berarti dia tidak berpindah dari titik acuan tersebut. Nah, benda yang bergerak akan melalui lintasan, ya. Baik itu lurus, lintasannya lurus, atau lintasannya berupa lingkaran, atau lintasannya berupa parabola, ya. Ya, di antara itu gerak benda pasti melewati lintasan lurus atau lingkaran atau parabola. Nah, bagaimana dengan gerak lurus? Ya. Gerak dan jarak dan perpindahan. Ya. Jarak yang merupakan besaran skalar, yaitu panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh satu benda. Ya, panjang lintasan benda. Ya. Sementara perpindahan adalah besaran vektor, yaitu perubahan kedudukan suatu benda. Jarak dari kota A ke kota B yang berlinkuk-linkuk itu, yang berleok-leok ini karena jalan yang sesungguhnya. Itu dinamakan jarak. Sementara perpindahan jarak terpendek yang diukur secara garis lurus dari kota A ke kota B ini namanya perpindahan. Jarak adalah panjang lintasannya, sementara perpindahan adalah diukur jarak terpendeknya. Perubahan kedudukannya namanya perpindahan. Nah, sementara kelajuan dan kecepatan rata-rata adalah jika kelajuan itu jarak dibagi waktu, sementara kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Jadi beda. Ya, kelajuan itu jarak. Jarak itu artinya tadi adalah panjang lintasan sesungguhnya ya dibagi waktunya, sementara kecepatannya adalah perpindahan. Ya. Jadi kalau kita melihat rumus ya bahwa kelajuan itu jarak dibagi waktu dan kecepatan perpindahan dibagi waktu, maka speedometer yang ada di motor itu bukan kecepatan tapi kelajuan. Karena apa? Karena speedometer itu menghitung jarak, bukan menghitung perpindahan. Sehingga tepatnya adalah kelajuan motor berapa kilometer per jam gitu kan. Misalkan kelajuannya sepeda motor dari kota A ke kota B 60 km per jam. Itu adalah kelajuan, bukan kecepatan. Kalau kecepatan adalah perpindahannya. Ya. Contoh soal. Budi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 5 meter per sekon. Budi melakukan pengereman akibat adanya jalan rusak selama 12 sekon. Sehingga kecepatan motor menjadi 2 meter per sekon. Berapakah perlambatan yang dialami Budi? Ya, ini contoh saja soal ya. 5 meter per sekon yang saya mau tunjukkan adalah 5 meter per sekon. Meter adalah jarak, S-nya ini sekonnya adalah detik atau waktu. Rumusnya tadi adalah jarak dibagi waktu.
Oke, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudah mengetahui apa itu jarak, apa itu perpindahan, apa itu kelajuan, apa itu kecepatan. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.